Balik lagi sama gua, Nisan. Di sini gua mau ngebahas tentang bola, khususnya klub yang gua suka, Chelsea terutama. Yang lagi mungkin on fire ya, karena kemarin memenangkan UCL dan UEL. Nah, gue sih di sini lebih ngebahas tentang apa yang gue suka, dan kalau gue yang nggak suka gue nggak bakal bahas. Ya karena gue suka banget sama Chelsea itu dari zaman Good Johnson. Dari zaman Good Johnson ada. Kalau nggak salah itu, pokoknya dari gue demen Chelsea itu ketika ada Good Johnson aja. Itu gue demen banget tuh. Gue demen sama Good Johnson ya. Nah, kita balik lagi bahwa pertandingan besok Chelsea akan ketemu sama Juventus. Nah, di Chelsea ini kemarin baru kalah 1-0 dari Manchester City, dan kalau otomatis ini udah harga mati harus menang. Kalau menurut gue sih harus menang. Karena kenapa? Karena Juventus lagi down dan Chelsea pun baru menelan kekalahan kemarin 1-0, walaupun emang banyak orang yang bilang wah Chelsea itu parkir tank lah, parkir bis lah, whatever lah. Yang penting bagi gue setiap permainan itu bukan bagaimana permainannya, tapi siapakah yang akan memenangkan pertandingan. Itu sih yang paling penting bagi gue. Terserah mau mainnya parkir bis kayak mau mainnya apa nih, ada yang bilang posisinya 10-1, whatever lah. Itu mah karena sepak bola aja. Banyak teori yang berkembang, dan ya kalau ada orang berpendapat is okay, nggak apa-apa. Itu hak masing-masing. Nah, yang gue pengen bahas itu di sini adalah line up-nya dulu. Nah, kalau dari Juventus nih, gue sih nggak terlalu kenal banget sama Juventus, karena semenjak Juventus sekarang gitu, udah beberapa tahun kemarin kali, itu banyak ditinggalkan pemain-pemain besar gitu. Akhirnya gue kurang paham siapa-siapa aja permainannya, cuman mungkin gue agak sedikit ngerti latar belakangnya. Kalau dari sisi posisi, nah kita masuk aja ke line up-nya. Juventus itu ada Szczęsny, ada Danilo, kipernya masih gue susah nyebut kalau bahasa Polandia nih, Szczęsny apa gue nggak tahu lah. Kipernya ada itu. Di back ada Danilo, Bonucci, De Ligt, sama Alexandro. Ini menurut gue sih, gue nggak tahu sih permainannya, jadi gue nggak bisa komen banyak. Di tengah ada Cuadrado, ada Bentancur, ada Locatelli pemain baru dari Atalanta kalau nggak salah. Ada Bernardeschi, ada Chiesa, ada Ken. Nah, gue dengar kabar ini Morata sama Dybala itu absen. Dan kalau menurut gue sih sebuah keuntungan, karena yang sering biasa dijadikan line up ketika pertandingan Juventus lawan siapapun biasanya Morata sama Dybala yang paling diunggulkan. Tapi karena dia absen, makanya mungkin diganti sama Ken. Ken ini menurut gue yang paling gue sorot ini Ken doang sih. Anak muda yang kayaknya kalau menurut gue dari segi pemberitaan apapun tuh banyak diremehkan sama orang. Tapi kalau dia bisa berkembang lebih cepat, gue yakin sih dia bisa seperti Balotelli dulu waktu masih muda tuh kan, lagi hype. Yang penting attitude-nya aja yang dijaga. Itu dari Juventus, dan sekali lagi gue nggak bisa komen banyak untuk Juventus. Nah, kita langsung ke Chelsea. Nah, di Chelsea ini gue baca berita bahwa Mason Mount masih absen, tidak bisa ikut bertanding karena kalau nggak salah cedera waktu lawan sebelum Manchester City itu, lawan Aston Villa apa lupa gue. Nah, cedera tuh, akhirnya tidak bisa main. Maka line up-nya itu kiper masih dipegang oleh Mendy, walaupun Azpilicueta sudah balik ke formanya gitu. Is good lah bagi gue. Karena sebelumnya kenapa formanya bisa turun nih, sebelum kita ke line up gue ngomong ke Kepa dulu ya.
Kepa itu performanya bisa anjlok karena ditinggal cewek. Is is interesting menurut gua. Emang kadang wanita itu kalau kita sudah sayang banget seorang laki-laki, sudah sayang sama wanita, dan wanita itu tiba-tiba ninggalin kita, itu bisa ngaruh ke pekerjaan. It's the real man, gitu loh. Ya udahlah, tapi yang penting Kepa sudah balik ke performanya dan bisa bersaing ketat dengan Mendy. Bagus, ada kiper utama dan kiper cadangan yang sama-sama mempunyai kualitas yang bukan main gitu. Tapi di sini Tuchel masih mempercayakan kiper nomor 1 Chelsea itu adalah Mendy. Emang patut digituin, patut dijadikan nomor 1 karena ketika kemarin juara Liga Champion, wah, cing banget. Mendy tuh hebat lah pokoknya. Anjir, bentar ya. Mendy pokoknya oke lah. Gila, lawan lawan Real Madrid itu kalau yang nggak tahu juga sih, 2 kali Benzema yang 90% itu udah pasti masuk, bisa dihadang sama Mendy. Kita lanjut ke back tengah ini masih kayaknya sih, kalau gue lihat dari line up prediksinya nih, ini akan menggunakan 3-4-3 dengan center back 3, yaitu masih dipercayakan Christensen, Thiago Silva, sama Rudiger. Dan gue kabar Rudiger katanya ngambek sama manajemen Chelsea, cuman nggak tahu lah, semoga aja jangan pindah lah. Cuma lagi high-nya, lagi bagus-bagusnya dia nih. Christensen, Thiago Silva, sama Rudiger. Cuman ya kadang yang gue takutin tuh kalau Thiago Silva itu ketika ada serangan balik cepat, itu Thiago Silva tuh kurang untuk bisa mengimbangi. Makanya kemarin lawan Manchester City itu kewalahan Thiago Silva. Sama Rudiger itu yang gue tahu, gue dari dulu merhatiin Rudiger itu waktu dipegangnya Frank Lampard, itu mainnya tuh kayak gedebak-gedebuk gitu loh, bahasa gue gedebak-gedebuk aja gitu. Jadi bagi gue Rudiger kenapa sih gitu loh. Apa lu nggak suka dulu sama Frank Lampard, tapi kok ketika dipegang Tuchel kok bagus. Mungkin mungkin pelatihnya kali ya. Kalau luar negeri pelatih yang ngaruh banget. Nah, itu dari back. Di tengah kok 3-4-3, 5-3-2. Nah, back kanan kiri masih dipercayakan oleh Azpilicueta dan Alonso. Nah, ini yang pengen gue bahas. Azpilicueta itu etos kerjanya keren. Dia itu ketika maju itu dia bisa mundur jauh gitu. Padahal usianya udah gak muda lagi. Nah, yang jadi masalah itu di Alonso. Kadang kalau udah maju lupa mundur. Tuh Alonso tuh. Makanya ketika Alonso lupa mundur, itu ditutupi nama Jorginho atau Kovacic. Langsung mundur ke belakang. Biasanya seperti itu. Makanya gak aneh, banyak ketika serangan terjadi itu Jorginho tuh ada di posisi belakang. Belakangnya tuh belakang banget. Bahkan bisa sejajar dengan back. Nah, itu karena Alonso terlalu maju dan lupa mundur. Kalau lagi counter attack gitu. Nah, itu yang kadang gue bayin. Sebenarnya gue lebih suka sama Chilwell. Tapi gue dengar kabar lagi kalau Chilwell itu mentalnya lagi down karena waktu Piala Eropa kemarin gak dipanggil, cuma gak dimainin sama sekali. Pelatih Inggris bener dah. Kalau lu gak mainin mendingan lu gak usah manggil Chilwell dah gitu loh. Kemarin aja di Liga Champion bagus-bagus aja Chilwell. Itu yang gue amat sayangkan. Nah, di tengah itu ada Jorginho sama Kovacic. Masih dipercayakan di lini tengah, masih dipercayakan sama dia, Jorginho sama Kovacic. Menurut gue bagus sih. Ya masih oke lah.
ya masih oke. Maksudnya Georgina Kovacic kadang, tapi gue kadang kesel sama Kovacic tuh, kadang megang bola terlalu lama tapi tiba-tiba kerebut, itu doang. Gue kesel sama Kovacic gitu doang. Tapi dari segi permainan is oke, bagus semua oper-operannya, dan cara megang bolanya sih bikin gue ngeri aja. Nah di depan nih yang masih kayaknya, kalau di sini kan kalau line up prediksinya di sini ada tetap di tengah dipercayakan sama Lukaku, Havertz sama Ziyech kanan kirinya. Nah gue sih nggak percaya Ziyech main, tapi gue lebih kepercaya ke Werner. Karena kenapa? Seharusnya kalau menurut gue lebih setuju kalau Werner tuh jadiin second striker, Lukaku jadi ujung tombak. Kemarin lawan Manchester City dipasang itu karena sebelah kanannya itu apa nih, kurang mendukung gitu loh. Dan kalau menurut gua ketika melawan Manchester City, aturan tuh Havertz dimainin dari awal. Kalau Havertz dimainin dari awal it's okay, gua yakin bagus. Cuman karena Havertz dimainin kedua, jadi ya itulah hasilnya. Itu yang gue tahu sih, yang gue tahu seperti itu. Tetap di depan Lukaku. Dan yang gue nggak habis pikir itu, sebenarnya gue nggak setuju sih kalau Chelsea itu beli Lukaku. Tapi ya mungkin Tuchel punya pemikiran tersendiri lah gitu loh. Ya kita lihat aja nanti pertandingan besok lawan Juventus. Gue bakal nonton. Mau semalam apapun, mau besok gue kerja juga gue bakal nonton. Di Chelsea harga mati. Chelsea kalah menang dan gue tetap dukung apapun itu. Gitu. Itu yang gue gue inginkan. Yang penting Chelsea harga mati aja menang. Nah itu aja. Nanti setelah pertandingan lawan Chelsea, gue akan buat previewnya. Gimana pertandingannya berjalan? Bagus kah? Atau Chelsea menangkah? Atau bagaimanakah? Ya gue sih gak tahu. Tapi sekali lagi gue berharap Chelsea menang. Itu aja sih. Nah itu aja, cukup sekian dari gue. Nanti kalau untuk ngebahas klub lain ya, kalau ada request aja dari lu pada, kalau bang bahas ini dong, bang bahas klub ini dong, gue bahas. Tapi gue pelajari dulu, ini klub ini seperti apa, tapi gue akan lebih suka kalau gue ngebahas klub yang gue suka. Setiap negara gue punya klub yang gue suka, tapi untuk sementara gue fokus ke Chelsea gue. Itu aja, kita ketemu video selanjutnya.